Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini masih membahas tentang tafsir hadis ya. Kali ini tafsir hadis riwayat Al-Bukhari tentang bimbingan konseling Islam dalam memelihara dan mengembangkan fitrah dari manusia. Kita langsung ke hadisnya saja. Hadisnya berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yulad alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani kama salil bahima tuntajul bahima hal tara fiha jad'a. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul berkata bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Nah, itu tersebut hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari. Penjelasan hadis ini bagaimana? Asbabul wurudnya dulu ya. Asbabul wurud hadis ini muncul dalam konteks penjelasan Nabi kepada para sahabat tentang hakikat penciptaan manusia dan pengaruh lingkungan dalam pembentukan agama, serta keyakinan anak. Selain itu, hadis ini menjelaskan tentang fitrah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak memiliki sebab khusus atau asbabul wurud khas, sebagaimana sebagian hadis ini yang muncul karena peristiwa tertentu, melainkan termasuk dalam kategori asbabul wurud am, yakni hadis yang disampaikan Nabi dalam rangka memberikan pemahaman umum kepada umat. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari ini muncul lahir dari kebutuhan untuk meluruskan pandangan masyarakat Arab kala itu yang menganggap bahwa agama sepenuhnya warisan dari orang tua. Padahal pada hakikatnya setiap anak yang lahir berada di atas fitrah, yakni potensi dasar untuk bertauhid dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan dari hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu hadis penting dalam Islam yang menjelaskan hakikat asal penciptaan manusia. Hadis ini diriwayatkan secara sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim dan menjadi dasar dalam pembahasan tentang fitrah manusia. Nah, fitrah dalam konteks ini bukan berarti anak yang baru lahir sudah memeluk Islam secara sadar dan menjalankan syariat, tetapi mereka yang berada dalam kondisi netral dan suci, tanpa dosa serta terbuka terhadap kebenaran. Seperti ketika seseorang tumbuh, arah kehidupannya itu sangat bergantung pada pendidikan, ajaran, dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarganya. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya pendidikan sejak usia dini agar fitrah ini dapat dijaga dan berkembang sesuai tuntunan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, hadis ini sering dikaji untuk menunjukkan betapa krusialnya peran keluarga dalam pembentukan akidah dan karakter anak. Nah, lalu hubungannya di sini dengan bimbingan dan konseling Islam itu apa? Yang pertama ada konsep fitrah sebagai potensi dasar. Hadis ini menegaskan bahwa setiap manusia lahir dengan fitrah atau kesucian, kesiapan untuk menerima kebenaran dan tauhid. Dalam konteks bimbingan konseling Islam, nah itu konselor harus menyadari bahwa setiap klien memiliki potensi bawaan yang baik. Tugas konseling sesi konseling itu membantu mengembalikan, menjaga, dan mengarahkan fitrah tersebut agar tidak terdistorsi oleh pengaruh lingkungan.
Lalu yang kedua ada pengaruh lingkungan terhadap terhadap perkembangan kepribadian. Di sini menegaskan bahwa keluarga dan lingkungan sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak atau individu ya. Nah, dalam praktek konseling, konselor perlu memperhatikan faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai penyebab munculnya masalah-masalah yang dialami oleh klien. Di sini menegaskan bahwa keluarga dan lingkungan sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak, begitu ya. Lalu yang ketiga ada peran lingkungan dan pendidikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa faktor orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan keyakinan dan kepribadian anak. Dalam konseling ini sangat relevan dengan pentingnya lingkungan keluarga, sosial, dan pendidikan dalam membentuk perilaku. Konseling Islam berperan sebagai media untuk meluruskan pengaruh negatif dan memperkuat nilai-nilai Islami. Nah, lalu yang ketiga ada peran konselor. Ini keempat. Yang keempat ada peran konselor dalam mengembalikan kepada fitrah. Nah, konseling Islam ini tidak hanya menyelesaikan masalah psikologis tetapi juga membantu individu atau klien kembali pada kesadaran fitrahnya, mencakup iman, takwa, dan akhlak mulia. Nah, konselor juga bertindak sebagai fasilitator agar klien konseli tadi menemukan kembali jati dirinya sebagai hamba. Begitu. A, B, C, D, E. Sekarang yang kelima. Yang kelima ini ada pendekatan konseling Islami. Nah, konselor Islam tidak hanya fokus pada aspek psikologis, tetapi juga aspek spiritual. Nah, di sini mengingatkan bahwa jika fitrah manusia telah terkontaminasi oleh pengaruh yang buruk, maka konseling bertugas untuk mengembalikan orientasi hidup klien kepada Allah atau yang disebut dengan al-ruju' illallah. Lalu yang keenam ada metode konseling yang humanis dan islami. Sejalan dengan hadis ini, konseling Islam menekankan pendekatan kasih sayang, penghargaan dan penghargaan terhadap potensi unik klien, serta mengarahkan ke jalan yang benar tanpa memaksa. Hal ini sejalan dengan prinsip setiap anak itu suci. Setiap anak itu suci, sehingga konseling diarahkan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Lalu yang ke yang ke-6, implikasi praktis dalam konseling Islam. Nah, konselor harus menumbuhkan kesadaran klien tentang potensi yang baik yang Allah tanamkan pada dirinya. Konselor membantu klien mengidentifikasi pengaruh eksternal yang menyimpangkan fitrah, lalu memberikan bimbingan ruhaniyah agar klien kembali pada nilai-nilai Islam yang sesuai dengan fitrah. Lalu yang terakhir ada implikasi pendidikan dan konseling. Nah, konselor itu perlu memberikan bimbingan yang preventif atau pencegahan ya, agar fitrah anak atau klien tidak terkontaminasi oleh pengaruh negatif lingkungan. Nah, konseling rehabilitatif juga dilakukan jika fitrah itu mulai menyimpang dengan cara mengingatkan nilai-nilai tauhid dan ajaran-ajaran Islam. Kesimpulannya, berdasarkan hadis tadi ya, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci dan memiliki potensi dasar untuk menerima kebenaran serta bertauhid kepada Allah. Namun, perkembangan fitrah tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama peran orang tua, keluarga, dan pendidikan
yang dialaminya sejak dini. Hadis tentang fitrah tadi ya, hadis riwayat Bukhari tadi menegaskan bahwa penyimpangan keyakinan dan perilaku manusia bukan berasal dari hakikat penciptaannya, namun melainkan dari pengaruh eksternal yang membentuknya. Dalam konteks jika dalam lingkup konteks konseling bimbingan dan konseling Islam, pemahaman tentang fitrah menjadi landasan yang penting bagi konselor dalam memandang setiap individu atau klien sebagai pribadi yang memiliki potensi kebaikan. Bimbingan dan konseling Islam tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga berperan dalam menjaga, mengembangkan, dan mengembalikan manusia kepada fitrahnya melalui pendekatan spiritual, edukatif, dan humanis. Nah, dengan demikian, bimbingan dan konseling Islam berfungsi sebagai upaya preventif dan rehabilitatif agar individu mampu menjalani kehidupan sesuai dengan nilai Islam yang tujuan penciptaannya sebagai hamba Allah. Begitu. Sebenarnya cukup sampai situ saja. Kita lanjut dalam eh, tafsir hadis dan relevansinya dengan PKI dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.